Pendeta Tao dari pencapaian bintang tampak serius sepanjang perjalanan. Jelas sekali, dia mengkhawatirkan sesuatu. Baru setelah dia memasuki formasi teleportasi dan yakin untuk meninggalkan bidang bintang barulah dia berkata, kamu seharusnya bertemu dengan pemilik istana keliling. Biarkan Chu Feng dan yang lainnya menyadari bahaya memindahkan pemilik istana. Tapi wajar jika dipikir-pikir dengan hati-hati. Tidak ada yang bisa menggoyahkan istana keliling di era ini. Lalu bagaimana mungkin tuannya tidak kuat? Chu Feng, kamu merusak formasi, apa yang orang itu katakan kepadamu? Guru Tao Zixing bertanya. Saya hanya bisa memastikan bahwa dia ada di zaman kuno, tapi saya tidak tahu apa-apa lagi. Lalu apakah dia muncul? Guru Tao Zixing bertanya. Iya, Chu Feng tidak menyembunyikannya. Chu Feng merasa sejak orang itu muncul, dia tidak takut Chu Feng akan memberitahu siapapun. Alasan mengapa dia tidak muncul di depan Hua Hua hanya karena dia merasa Hua Hua tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Jadi Chu Feng memberitahu Guru Tao Zixing tentang penampilan orang itu. Rambut putih dan baju besi hitam. Tapi setelah mendengar penjelasan Chu Feng, ekspresi Guru Tao Zixing berubah drastis, dan kemudian dia menggunakan tangannya sebagai pena untuk menguraikan seseorang. Fitur wajah orang ini tidak dapat terlihat dengan jelas karena tubuhnya memancarkan cahaya, namun dia juga mengenakan armor hitam. Orang ini sangat mirip dengan orang yang dilihat Chu Feng. Senior, apakah kamu sudah bertemu orang itu? Chu Feng bertanya dengan cepat. Namun ketika Chu Feng menanyakan pertanyaan ini, ekspresi Guru Tao Zixing menjadi lebih gugup. Pertanyaan Chu Feng hampir memberitahunya bahwa orang yang dia uraikan adalah orang yang dilihat Chu Feng. Saya belum pernah melihatnya, tapi saya pernah melihat mural besar di reruntuhan kuno. Ada orang ini di mural itu. Kalau begitu ayah, apakah kamu tahu lebih banyak tentang dia? Saat ini, Hua Hua mau tidak mau bertanya. Ahem. Tapi begitu dia mengatakan ini, dia Guru Tao Xing tidak bisa menahan batuk 2 kali, dan kemudian berkata, bukankah kamu menyuruhku memanggilku guru? Setelah mengatakan itu, Guru Tao Zixing melihat ke arah Chu Feng lagi, Hua Hua adalah putri angkatku. Ternyata dia adalah aku takut Chu Feng akan salah paham. Junior tahu. Oh, Chu Feng bukan ayah orang luar. Guru Tao Zixing memandang Hua Hua tanpa daya. Faktanya, Hua Hua juga memanggilnya guru secara pribadi. Karena sejak kecil dia selalu menyuruh Hua Hua untuk memanggilnya tuan. Hingga suatu hari, Hua Hua mendengar kata-kata, guru itu seperti seorang ayah di suatu tempat, jadi dia berkata bahwa Guru Tao Zixing sebenarnya adalah ayahnya. Guru Tao Zixing juga setuju. Bagaimanapun, dia mengetahui pengalaman hidup Hua Hua. Hua Hua tidak memiliki ayah atau ibu, dan Hua Hua memang dibesarkan olehnya sejak kecil. Namun ia tidak suka dipanggil ayah, karena ia selalu menganggap Hua Hua sebagai muridnya. Tapi dia secara alami memahami hati gadis kecil itu. Hua Hua tidak memiliki saudara sejak dia masih kecil. Dia adalah satu-satunya kerabat Hua Hua hanya ingin membuktikan di depan teman-temannya bahwa dia memiliki seorang ayah. Bagaimanapun juga, ada perbedaan antara tuan dan ayah. Adapun orang itu, saya hanya melihatnya di mural itu. Jika kemampuan yang ditunjukkan pada mural itu nyata, itu akan sedikit menakutkan. Kata Guru Tao Zixing. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi mereka mengamati Guru Tao Zixing dari dekat. Guru Tao Zixing juga melihat harapan Chu Feng dan yang lainnya, jadi dia melanjutkan. Sebenarnya kemampuannya belum ditunjukkan secara langsung, tapi yang hebat adalah dia berdiri di atas naga hitam. Begitu besar sehingga selama ia membuka mulutnya, dunia atas manapun dapat dengan mudah ditelan ke dalam mulutnya.
Jika aku sebesar itu, bukankah aku akan mampu menghancurkan bintang dengan satu cakar, dan menghancurkan beberapa dunia dengan jentikan ekorku? Jika hanya melewati langit berbintang, seluruh dunia akan mengalami guncangan hebat. Hua-Hua kagum. Dilihat dari ukuran yang tertera di mural, pasti punya kekuatan seperti itu. Tentu saja saya tidak tahu siapa yang membuat mural tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan ada yang dilebih-lebihkan. Lagi pula, kadang-kadang, orang yang lemah menganggap orang yang berada jauh di luar wilayahnya sebagai dewa, dan mereka lebih mengandalkan imajinasi mereka untuk dewa. Tetapi yang pasti adalah orang ini pasti sangat kuat. Sekalipun muralnya dilebih-lebihkan, dia jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh para guru roh dunia dan praktisi seni bela diri masa kini. Saat ini, orang-orang kuat kuno dilahirkan satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak cocok dengan pejuang masa kini. Tidak apa-apa jika keberadaan seperti ini tidak memiliki posisi. Jika kita berada di pihak yang berkuasa di zaman dahulu, pikirkanlah, apakah kita mempunyai peluang untuk menang? Pendeta Tao Zixing bertanya. Tidak ada peluang untuk menang. Setidaknya Sekte Abadi Changqiong hanya bisa menunggu kematian, kata Xia Xingchen. Bagaimanapun, dia dibesarkan di Sekte Abadi Changqiong, dan dia masih tahu tentang Sekte Abadi Changqiong. Dalam hal kekuatan kontemporer, Sekte Abadi Changqiong tidak memiliki masalah dalam memerintah pihak Tianhe. Tapi, kesenjangan dengan klan ikan Xianhai Istana Suci Tujuh Dunia, ada kesenjangan tertentu. Jika pembangkit tenaga listrik kuno benar-benar kuat, seperti yang dikatakan Guru Tao Zixing, lalu, mengapa bertarung? Ada kekuatan kuat yang menjaga Istana Suci. Seberapa kuatkah itu? Bisakah itu dibandingkan dengan Sekte Alam Bela Diri Leluhur? Anda tahu, orang-orang di era awal tidak berdaya. Semakin Xia Xingchen memikirkannya, dia menjadi semakin putus asa. Lalu dia melihat ke arah Chu Feng. Chu Feng, apakah orang itu mengatakan sesuatu? Mengapa dia mengatur formasi itu? Apakah menurutmu dia memusuhi pejuang masa kini? Meremehkanku. Aku tahu. Tapi meremehkanmu bukan berarti dia meremehkan Chu Feng. Kata Xia Xingchen. Saudari Xingchen, kamu bisa bicara. Hua-Hua tidak berdaya, tapi tidak tahu bagaimana cara berdebat. Setelah kejadian ini, dia sendiri juga mengetahui kesenjangan antara dirinya dan Chu Feng. Senior, orang itu menolak untuk mengatakan apapun. Tetapi saya merasa dia tidak seharusnya memusuhi kita. Karena saya telah melihat orang-orang kuno yang bermusuhan, dan jika mereka benar-benar bermusuhan, mereka akan melanjutkan saja pembunuhan besar-besaran. Kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan masuk akal. Xia Xingchen menjawab. Tentu saja mereka masih gelisah. Lawan begitu kuat, apakah akan membunuh atau bertahan sepenuhnya ditentukan oleh pikiran seseorang. Mereka sangat pasif. Saya pikir kadang-kadang benar untuk mempercayai intuisi Anda. Karena Chu Feng merasa bahwa orang itu tidak memusuhi pejuang kontemporer kita, sebaiknya kita mempercayai intuisi ini. Tidak terjadi. Perilaku yang sangat bodoh. Bahkan jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, jika kamu cemas sebelumnya, ketika itu terjadi, itu akan seperti mengalami sesuatu yang buruk dua kali. Apa yang dikatakan senior itu benar sekali. Chu Feng tersenyum dan mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan Guru Tao Zixing sangat masuk akal. Guru Tao Zixing juga tersenyum, dan segera sebuah pesan rahasia masuk ke telinga Chu Feng. Chu Feng, kamu datang kepadaku karena kamu ingin tahu tentang ibumu, kan?